Testis merupakan salah satu bagian dari organ reproduksi jantan. Nah, jika kita coba untuk memotong testis secara melintang, maka akan didapatkan histologi testis sebagai berikut. Namun, jika kita coba perbesar, dapat dilihat bahwa ternyata testis tersusun atas kumpulan tubulus seminiferus, yang mana tubulus seminiferus ini berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma. Nah, jika kita lihat lebih lanjut, ternyata tubulus seminiferus ini terdiri dari beberapa sel. Pertama, terdapat sel Sertoli, yang mana fungsinya memberikan nutrisi untuk perkembangan sperma. Selanjutnya ada spermatogonium atau disebut sel induk sperma, yang bersifat diploid dan terdapat di bagian luar tubulus seminiferus. Kemudian, spermatogonium ini akan mengalami pembelahan secara mitosis sehingga membentuk spermatosit primer. Nah, selanjutnya, spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis tahap 1 membentuk 2 spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Setelah itu, spermatosit sekunder kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 2 membentuk spermatid yang bersifat haploid. Akhirnya, spermatid mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga terbentuk 4 sel sperma atau spermatozoa yang matang. Sel Leydig atau dikenal juga dengan sebutan sel interstitial Leydig adalah perlengkapan dari tubulus seminiferus pada testis. Sel Leydig memproduksi testosteron dan selalu berhubungan dengan sistem saraf. Sel Leydig memiliki inti yang bulat dan sitoplasma glandular yang eosinofilik. Epididymis merupakan saluran tunggal melingkar di mana sperma mengalami pematangan atau motilitas dan kapasitansi. Pada epididymis ada epitel kolom semu yang memiliki permukaan luminal yang halus, tidak seperti tampilan bergelombang atau gigi gergaji dari ductus efferent. Selain itu ada stroma yang memiliki saluran tunggal melingkar tertanam dalam jaringan ikat. Vas deferens. Vas deferens merupakan tabung fibromuskular yang berdinding tebal yang menyambung dengan epididymis. Gerakan peristaltik mendorong sperma melalui saluran. Pada vas deferens terdapat saluran yang menyerupai epididymis kecuali permukaan luminal memiliki lipatan memanjang yang dilapisi dengan epitel kolumnar berlapis semu. Pada vas deferens terdapat lapisan otot yang terdiri dari 3 lapisan, yaitu longitudinal bagian dalam, lingkaran tengah, dan longitudinal bagian luar. Otot polos mirip dengan ekor epididymis. Sperma diangkut melalui vas deferens oleh kontraksi peristaltik otot polos. Pada bagian penis ada tunika albuminea yang merupakan selubung jaringan ikat padat tidak teratur yang mengelilingi tubuh. Selain itu ada juga corpus spongiosum yang terletak di bagian ventral di dalam penis. Di bagian penis juga ada uretra yang terlihat di bagian area spongiosum. Masuk ke dalam vesikula seminalis yang merupakan kelenjar tubular yang tidak bercabang dan sangat melingkar. Sekresi mereka membuat 60% dari volume air mani. Cairan ini tinggi fruktosa yang berperan sebagai sumber energi utama bagi sperma di luar tubuh. Pada vesikula seminalis terdapat mukosa yang membentuk lipatan yang sangat berbelit-belit yang tampak sebagai jembatan silang atau seperti renda pada penampang. Selain itu ada juga epitel kolom semu. Meskipun diklasifikasikan sebagai epitel berlapis semu, nukleusnya terletak di dasar sel. Pada vesikula seminalis terdapat lamina propria, yang mana jaringan ikat yang kaya akan serat kolagen dan elastik dan otot polos. Pada vesikula seminalis juga terdapat lapisan otot yang terdiri dari lapisan otot polos sirkular dalam dan longitudinal luar. Sel-sel epitel kolumnar mengeluarkan zat mukoid tinggi fruktosa untuk pematangan sperma yang terdiri dari 70% dari cairan. Prostat. Prostat adalah kelenjar seks aksesori terbesar dari sistem reproduksi pria. Prostat terdiri dari parenchyma, glandula epithelum, dan lamina propria. Parenchyma atau parenkin terdiri dari 30-50 kelenjar tubulo-alveolar. Glandular epithelum atau epitel kelenjar sebagian besar sel epitel kolumnar dan kuboid sederhana. Dan lamina propria, jaringan ikat padat tidak teratur dengan kumpulan otot polos yang saling bertautan. Untuk sel-sel epitel kolumnar mengeluarkan cairan yang jernih dan sedikit basah ke dalam uretra melalui saluran pendek.
spermatozoa normal berdasarkan WHO tahun 1993 adalah yang memiliki minimal volume 2 ml, jumlah total spermatozoa 40 juta per ejakulat, jumlah spermatozoa 20 juta per mili, total motilitas 50% dan bentuk normal 15%. Sedangkan pada WHO 2010, kriteria normal spermatozoa yaitu memiliki minimal volume 1,5 ml, jumlah total spermatozoa 39 juta per ejakulat, jumlah spermatozoa 15 juta per mili, total motilitas 32% dan bentuk normal 4%. Ovari atau ovarium. Ovarium menghasilkan gamet betina atau oosit dan hormon steroid berupa estrogen dan progesteron. Pada ovarium terdapat beberapa folikel, yaitu folikel primordial, folikel primer, folikel sekunder, folikel degraf, dan folikel atresia. Folikel primordial adalah jenis folikel yang paling banyak dan terletak di korteks luar. Oosit atau gamet betina pada folikel ini ditangkap pada saat perkembangan. Folikel primer adalah folikel yang lebih berkembang dari folikel primordial dan menghasilkan oosit primer yang besar dengan ukuran 25 hingga 30 mikrometer, serta bentuk sel bulat hingga oval dengan inti vesikular. Folikel sekunder atau antral ditandai dengan pembentukan antrum atau ruang berisi cairan yang mengandung oosit. Oosit berukuran besar 50 hingga 100 mikrometer, serta bentuk sel bulat hingga oval dengan inti vesikular. Folikel degraf atau dewasa. Biasanya hanya satu folikel yang akan terus tumbuh setiap siklus untuk membentuk folikel matang yang lebih besar, memiliki diameter 25 mm atau lebih. Pada folikel ini, oosit tidak terlihat di sebagian besar bagian karena ukuran folikel matang dan besar. Folikel atresia. Folikel atresia adalah folikel yang tidak berkembang yang mengalami degenerasi. Selanjutnya ada corpus luteum. Corpus luteum berkembang dari folikel yang kolaps setelah ovulasi di bawah hormon LH dari hipofisis. Corpus luteum merupakan organ endokrin sementara yang dapat tumbuh dengan diameter 1 hingga 5 cm. Corpus luteum terdiri dari dua jenis sel, yaitu sel lutein granulosa. Sel yang terletak di pusat berasal dari sel granulosa yang membentuk sebagian besar corpus luteum. Selanjutnya, sel TK lutein. Sel yang terletak lebih tepi berasal dari sel TK interna. Lalu ada corpus albicans. Setelah corpus luteum berhenti berfungsi, ia akan terdegradasi menjadi jaringan parut fibrosa yang akhirnya diangkat. Ovidak atau yang sering dikenal dengan tuba falopii. Ovidak mengangkut ovum dari ovarium ke rahim atau uterus. Ovidak dibagi menjadi 4 wilayah, yaitu infundibulum, yaitu segmen berbentuk corong terbuka ke rongga peritoneum yang memanjang ke arah ovarium. Lalu ampula, wilayah terpanjang dan tempat pembuahan. Selanjutnya isthmus, daerah sempit di dekat rahim. Dan yang terakhir intramural part, yaitu daerah pendek yang melewati dinding rahim dan membuka ke dalam rahim. Dinding ovidak terdiri dari 3 lapisan, yaitu mukosa, muscularis, dan serosa. Mukosa memperlihatkan lipatan memanjang tipis yang menonjol ke dalam lumen. Muscularis terdiri dari lapisan dalam melingkar dan lapisan longitudinal luar yang kontraksi peristaltik membantu mendorong ovum yang dibuahi ke rahim. Lalu yang terakhir serosa terdiri dari epitel kuboid sederhana atau mesotelium yang didukung oleh lapisan tipis jaringan ikat. Organ uterus. Uterus adalah organ berongga tempat janin berkembang. Penampang melintang ini berasal dari badan uterus. Dinding uterus terdiri dari 3 lapisan, yaitu endometrium, stratum functionalis, dan stratum basalis. Pada stratum functionalis terdapat epitel silindris lapis, stroma endometrium, dan juga kelenjar rahim. Selanjutnya kita akan membahas mengenai siklus uterus. Siklus uterus dibagi menjadi 3 fase berdasarkan perubahan permukaan bagian dalam uterus atau endometrium. Fase yang pertama yaitu menstruasi, terjadi pada hari pertama hingga hari keempat. Tanpa adanya implantasi, sel-sel mati, luruh dan keluar sebagai perdarahan yang disebut menstruasi. Yang kedua adalah fase proliferasi yang terjadi pada hari kelima hingga hari ke-14. Sel-sel tumbuh dan berkembang biak menjadi lapisan tebal yang kaya akan pembuluh darah. Yang ketiga adalah fase sekretori yang terjadi pada hari ke-15 hingga hari ke-28. Pada fase ini, ada hasil sekresi yang kaya akan glikogen untuk mendukung perkembangan embrio. Organ serviks. Serviks adalah ujung bawah uterus yang membuka ke dalam vagina. Selama menstruasi, memungkinkan keluarnya cairan menstruasi dari uterus. Saat melahirkan, serviks melebar untuk memungkinkan perjalanan bayi dari uterus ke dunia luar. Serviks terdiri dari 3 lapisan, yaitu ekstoserviks, endoserviks, dan dinding serviks. Endoserviks terdiri dari jaringan epitel silindris lapis dan juga kelenjar serviks. Sedangkan ekstoserviks terdiri dari jaringan epitel pipih tidak berkeratin berlapis, kelenjar serviks, kista nabotian, dan juga zona transformasi. Organ reproduksi pada wanita selanjutnya adalah vagina. Nah, vagina ini merupakan organ pada sistem reproduksi manusia berupa tube dan terdiri atas otot elastis yang menghubungkan bagian uterus, serviks, dan bagian luar seperti vulva.
Nah, secara histologis, organ vagina itu terdiri atas beberapa lapisan. Yang pertama adalah mukosa, yang kedua adalah muscularis, dan yang ketiga adalah adventitia. Berikut adalah penampang secara histologis organ vagina. Pada lapisan yang pertama, yaitu mukosa, terdiri atas epitel pipi berlapis. Lalu pada lapisan mukosa juga terdapat lamina propria yang merupakan jaringan ikat padat yang kaya akan kolagen dan serat. Lalu lapisan selanjutnya adalah muscularis. Nah, muscularis ini berupa lapisan otot polos, sirkuler, dan longitudinal. Selanjutnya adalah plasenta. Plasenta ini organ yang terbentuk ketika masa kehamilan dan menempel pada dinding rahim ibu, berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan janin sebagai pemasok oksigen dan nutrisi. Secara histologis, plasenta ini terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama adalah villi, yang kedua arteri plasenta, yang ketiga stratum basalis, dan yang keempat adalah sel desidual. Nah, pada bagian villi, di sini terlihat bahwa bagian villi terdiri atas epitel kubus berlapis. Lalu terdapat juga bagian sel kubus berinti banyak yang dilengkapi dengan mikrofili. Pada bagian villi juga terdapat stroma yang merupakan jaringan ikat mesenkim. Lalu bagian yang kedua adalah arteri plasenta, yang dimana dia berkembang dari arteri endometrium, berguna untuk memasok darah ibu ke bagian lakuna. Lalu yang ketiga ada bagian stratum basalis. Dan yang keempat adalah sel desidual, yang dimana selnya ini berbentuk oval atau bulat. Selanjutnya adalah kelenjar susu. Kelenjar susu atau mammary gland ini adalah salah satu organ pada wanita yang berperan dalam proses laktasi dan produksi susu. Nah, secara histologis, kelenjar susu ini terdiri atas lobulus, kemudian ada lobulus, kemudian ada beberapa saluran atau ductus. Yang pertama ada lobulus. Nah, di lobulus ini terdapat ductus lactiferus. Dan yang kedua ada lobulus, di mana di lobulus ini terdapat ductus intralobular. Dan juga terdapat ductus terminal. Lalu pada bagian ketiga ada bagian alveolus. Dan yang keempat ada intralobular stroma. Sobek sachet dan keluarkan alat tes. Pegang ujung alat tes yang berwarna biru, lalu celupkan alat tes pada urin hingga batas garis maks. Ingat, jangan sampai melebihi batas garis maks. Celupkan selama 5 detik, setelah itu angkat alat tes dari urin. Letakkan alat tes pada bidang datar yang bersih dan kering. Tunggu sampai hasil muncul. Hasil tergantung pada konsentrasi LH pada urin. Anda disarankan akan segera membaca hasil tes dalam waktu tidak melebihi 5-10 menit setelah tes dilakukan. Positif. Hasil dinyatakan positif jika garis hasil atau bagian bawah berwarna lebih gelap atau sama dengan garis kontrol atau bagian atas. Ini artinya, ovulasi akan terjadi dalam waktu 24-48 jam ke depan atau masa subur. Hasil positif dapat terbaca dalam waktu 5-10 menit. Negatif. Hasil dinyatakan negatif jika garis hasil atau bagian bawah berwarna lebih terang atau muda atau kabur dibandingkan garis kontrol atau bagian atas. Ini artinya, ovulasi tidak akan terjadi atau tidak dalam masa subur. Hasil negatif dapat dikonfirmasi dalam kurun waktu 5-10 menit. Invalid. Hasil dinyatakan invalid jika tidak terlihat garis warna sama sekali. Ini artinya, tes tidak dilakukan sebagaimana mestinya dan Anda harus mencoba lagi. Apabila seorang ibu ingin mendeteksi kehamilannya, dapat dilakukan dengan tes urin ataupun tes darah. Prinsipnya dengan mendeteksi HCG atau hormon human chorionic gonadotropin, yang dimana hormon ini terdapat pada urin dan darah. Nah, tes urin salah satu contohnya adalah tes PEG, lebih cepat dan mudah dan sering digunakan oleh banyak orang. Yang kedua, ada tes darah. Tes darah ini ibu harus pergi ke klinik. Tapi tes darah ini dapat mendeteksi lebih awal, sekitar 6-8 hari pasca pembuahan, dan tentunya lebih akurat.